Shalom Alaihim, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya, ujian tidak menghalangi pujian. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari-hari hidup kami senantiasa dipenuhi oleh berkat-Mu. Sampai dengan saat ini, berkat-Mu itu tetap kami rasakan. Saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, lalu dalam penyertaan Roh Kudus kami dimampukan memberlakukannya dalam segenap kehidupan kami, agar kami hadir menjadi teladan-teladan bagi setiap orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kita bersama akan membaca firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkat-mu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dengan judul renungannya adalah jadilah teladan dalam hidupmu. Pada ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan bahwa para imam telah mencemarkan pelayanan yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka tidak takut kepada Allah. Mereka tidak menghormati nama Allah. Dan mereka lalai memberitakan firman dan hidup secara baik dan benar menurut firman yang seharusnya mereka beritakan kepada umat saat itu. Karena itu Allah akan menjatuhkan hukuman yang berat atas mereka. Allah akan mengutuk mereka dan pelayanan yang mereka lakukan.
Allah benar-benar murka kepada para imam yang tidak menghormati kekudusannya karena berlaku cemar saat mereka menjalankan tugasnya sebagai seorang imam. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, apa sebenarnya tugas imam itu? Imam adalah sebagai pemimpin seharusnya di tengah-tengah umat. Para imam seharusnya menjadi penghubung antara Tuhan dengan umatnya, menyampaikan kebenaran dari Allah kepada umat. Dan juga bukan hanya menyampaikan saja, tetapi menghidupi firman itu dalam kehidupannya sehari-hari, menjadi teladan. Tutur katanya, tingkah lakunya harus sesuai dengan apa yang dia beritakan, yaitu firman yang diberitakan kepada umat. Tetapi para imam saat itu tidak melakukannya, sehingga Allah murka terhadap mereka. Lalu kemudian ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, pada ayat 4 dikatakan bahwa maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Allah masih memperhatikan Lewi sebagai keturunan para imam. Dari keturunan Lewi yang masih mau taat dan setia untuk melakukan tugas-tugasnya, Allah tetap peduli kepada mereka. Di sini Allah memakai Lewi dan keturunannya yang setia sebagai teladan hidup seorang hamba Allah. Para hamba Tuhan dewasa ini harus mempunyai sifat-sifat yang sama yang tercantum dalam ayat-ayat ini. Mereka harus menunjukkan kasih dan hormat kepada Allah. Hidup dengan jujur dan benar. Memberitakan kebenaran dan melalui teladan dan perkataan mereka memalingkan banyak orang dari dosa. Dengan teladan hidup seorang imam yang benar di hadapan Allah, mereka membawa umat untuk meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah, berbalik kepada Allah. Kalau kita simak pada firman Tuhan saat ini, ternyata para imam itu tidak melakukannya. Tetapi ada sebagian yang melakukannya dengan setia, yaitu sebagian dari keturunan Lewi ini. Pada ayat 9 dikatakan, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Memandang bulu dalam menyampaikan pengajaran. Berpihak kepada orang-orang yang dia sayangi atau dia terima, mungkin karena kekayaannya atau mungkin dengan hal-halnya yang lain. Ini yang dilakukan oleh para imam saat itu. Dan hal itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, ibu bapak, dan anak-anakku yang terkasih, dalam bacaan hari ini ada beberapa hal yang Tuhan terus ingatkan kepada umat melalui Maleaki. Hal pertama yang ditegur oleh Tuhan adalah teguran bagi para iman supaya mereka kembali pada pengajaran yang benar. Tuhan menuntut para imam menjadi pengajar bagi umat Tuhan, menyatakan firman Tuhan kepada mereka dan dengan peka menyatakan isi hati Tuhan kepada umat. Tetapi pada bagian ini Tuhan memberikan teguran bagi imam yang tidak setia. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mereka tidak mengajarkan firman, tetapi memberikan dusta. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, hanya mengajarkannya saja. Sehingga kehidupan mereka tidak menjadi teladan.
Bapak, saudari, saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Tugas melayani Tuhan bukanlah pekerjaan remeh. Jadi kita semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipanggil untuk menghidupi firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Jadi jangan menganggap remeh pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Allah menuntut kekudusan bagi kita yang sedia menjadi pelayan-pelayannya. Allah menuntut kesungguhan hati, ketulusan dan kejujuran, juga profesionalitas dari kita. Dia menetapkan standar bagi kita yang harus mengikuti apa yang Tuhan ukurkan atau standarkan itu dengan penuh integritas, dengan pelayanan yang utuh. Tutur kata, laku, pikiran kita harus sesuai dengan apa yang kita beritakan, apa yang kita layankan. Itulah yang namanya integritas. Allah menghendaki para pelayannya menghidupi kebenarannya dan mengajarkan itu kepada umat atau kepada orang lain. Tanpa itu hanya murka Allah saja yang akan menjadi bagian hidup kita. Jadi hari ini kita boleh belajar agar kita sebagai para pemimpin, baik itu pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin di tengah keluarga, pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin di tengah persekutuan. Mari kita jalankan tugas itu dengan baik dan benar agar dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga melalui kita nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu sebagai para pelayan-Mu, seringkali kami tidak taat. Kami tidak menjaga kekudusan hidup kami. Kami tidak menjaga perkataan, bahkan tingkah laku kami. Sehingga kami tidak menjadi contoh teladan yang baik bagi umat yang kami layani. Saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu dan memohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan bukan saja mengajarkan kebenaran kepada orang lain, tetapi menghidupi kebenaran itu dalam diri kami, dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar menjadi seorang pelayan yang penuh dengan integritas. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ketika kami menggantungkan diri kami sepenuhnya kepadamu, maka Engkau akan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia, yang taat, dan menjalani hidup ini dengan kekudusan yang daripada-Mu. Sehingga kehadiran kami menjadi teladan bagi setiap orang yang kami layani, yang Tuhan percayakan untuk kami melayani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengharapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah melayani kami, yang telah meneladankan kehidupan yang benar bagi kami umat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.